Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang model pembelajaran pemrosesan informasi. Saya Enggar Bagus Prawira selaku moderator ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Denis Kusuma Hastuti, Elok Syahvanes, saya Enggar Bagus Prawira, Erika Puji, Fatia Niklah, Fitra Ayu, dan Glory Sukmajati. Baik, perkenalkan saya Fatia Niklah dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran. Suatu objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan sesuatu hal, sesuatu yang nyata, dan dikonversi ke dalam bentuk yang lebih komprehensif. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama adalah berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan KPM di kelas. Yang keempat, memiliki bagian-bagian yang disebut sintaks, prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem mendukung. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Yang keenam, atau yang terakhir, membuat persiapan mengajar dengan pedoman pembelajaran yang dipilihnya. Selanjutnya adalah model pemrosesan informasi. Model ini berfokus pada kapasitas intelektual yang didasarkan pada dorongan internal atau kemampuan siswa untuk mengobservasi, mengolah data, memahami informasi, membentuk konsep-konsep, menerapkan simbol-simbol verbal dan non-verbal, memecahkan masalah, dan akan mengembangkan bahasa untuk mengungkapkannya. Terdapat 4 tujuan utama dalam model pemrosesan informasi, yaitu penguasaan metode-metode inquiry, penguasaan konsep-konsep dan fakta-fakta akademik, menanamkan pembentukan informasi baru, dan membantu siswa untuk belajar dengan cara mengonstruksikan pengetahuan. Terdapat 5 jenis model pemrosesan informasi, yaitu metode berpikir induktif, metode pencapaian konsep, metode induktif kata bergambar, metode penelitian ilmiah, dan metode latihan penelitian. Model berpikir induktif didasarkan pada asumsi awal bahwa setiap manusia, termasuk siswa, merupakan konseptor alamiah. Untuk sintaknya dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu pembentukan konsep. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu guru mengalkulasi dan membuat daftar. Yang kedua, siswa mengelompokkan daftar. Yang ketiga, siswa membuat label dan kategori. Untuk tahap yang kedua yaitu interpretasi data. Di sini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, siswa mengidentifikasi relasi-relasi penting antar kategori. Yang kedua, siswa mengeksplorasi relasi-relasi kategorial. Yang ketiga, siswa membuat kesimpulan. Untuk tahap yang ketiga, penerapan prinsip. Di sini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, siswa memprediksi konsekuensi, menjelaskan fenomena luar, dan menyusun hipotesis. Selanjutnya, siswa menjelaskan prediksi dan hipotesis. Untuk yang terakhir yaitu siswa menguji kebenaran atau verifikasi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sistem sosial. Atmosfer kelas bersifat kooperatif, yaitu guru harus bertanggung jawab melakukan kontrol pada siswa secara kooperatif. Selanjutnya yaitu tugas atau peran guru. Di sini ada 2. Yang pertama memonitor siswa dan merasakan kesiapan siswa. Selanjutnya yaitu sistem dukungan. Model ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang kurikulum yang di dalamnya ada banyak data mentah yang perlu diolah. Selanjutnya yaitu pengaruh. Di sini membantu siswa menjadi pemikir yang disiplin dan fleksibel. Model pencapaian konsep ini merupakan proses mencari dan mendaftar sifat-sifat yang dapat digunakan untuk membedakan contoh yang tepat dengan contoh yang tidak tepat. Sintaknya dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu penyajian data dan penyajian konsep. Yang pertama, guru menyajikan contoh yang telah dilabeli. Yang kedua, siswa membandingkan sifat-sifat pada contoh positif dan negatif. Yang ketiga, siswa menjelaskan definisi tertentu berdasarkan sifat. Yang paling penting. Tahap yang kedua yaitu ujian pencapaian konsep. Yang pertama, siswa mengidentifikasi contoh tambahan yang tidak dilabeli dengan tanda ya dan tidak. Yang kedua, guru menguji hipotesis, menamai konsep, dan menyatakan kembali definisi berdasarkan sifat yang paling esensial. Yang ketiga, siswa membuat contoh. Tahap yang ketiga yaitu analisis strategi berpikir.
Yang pertama, siswa mendeskripsikan pemikiran. Yang kedua, siswa mendiskusikan peran sifat dan hipotesis. Yang ketiga, siswa mendiskusikan jenis-jenis dan ragam hipotesis. Selanjutnya yaitu sistem sosial. Sebelum mengajar, guru memilih konsep, menyeleksi, dan mengolah bahan menjadi contoh positif dan negatif. Untuk tugas atau peran guru dibagi menjadi dua, yaitu simpatik pada hipotesis siswa dan membangun dialog. Selanjutnya ada sistem dukungan. Materi yang berbasis pencapaian konsep mensyaratkan adanya sajian contoh negatif dan contoh positif pada siswa. Selanjutnya yaitu pengaruh. Strategi pencapaian konsep dapat menyempurnakan tujuan-tujuan instruksional, bergantung pada tekanan pelajaran tertentu. Selanjutnya, saya Erika Puji akan menjelaskan mengenai model induktif kata bergambar. Model induktif kata bergambar ini yang menjadi teoritikus utamanya adalah Emily Calhoun pada tahun 1999. Untuk menjadi pembaca ahli, siswa perlu didorong untuk banyak membaca, mengembangkan kosakata, mengembangkan keterampilan dan analisis fonetik dan struktural, dan belajar memahami juga memanfaatkan teks-teks yang terhampar luas. Dengan sintak atau tahap-tahap, tahap pertama, pengenalan kata bergambar. Guru dapat memilih sebuah gambar, lalu siswa mengidentifikasi apa yang mereka lihat dalam gambar tersebut, lalu siswa dapat menandai bagian-bagian gambar yang telah diidentifikasi tadi. Pada tahap kedua, identifikasi kata bergambar. Guru membaca atau mereview kata bergambar, lalu siswa mengklasifikasikan atau mengelompokkan kata-kata bergambar ke dalam berbagai jenis kelompok, dan siswa mengidentifikasikan konsep-konsep umum dalam kata-kata tersebut ke dalam kelas atau golongan tertentu, dan siswa membaca kata-kata itu dengan merujuk pada bagan jika kata-kata tersebut tidak mereka kenali. Dan pada tahap ketiga, ada review kata bergambar. Guru membaca atau mereview bagan kata bergambar dengan mengucap atau mengeja. Guru menambahkan kata-kata jika diinginkan pada bagan kata bergambar atau yang sering dikenal dengan bank kata. Lalu siswa memikirkan judul yang tepat untuk bagan bergambar tersebut. Pada tahap keempat, ada penyusunan kata dan kalimat. Siswa menyusun sebuah kalimat atau suatu paragraf secara langsung yang berhubungan dengan bagan kata bergambar tadi. Lalu siswa mengklasifikasikan seperangkat kalimat yang dapat menghasilkan suatu kategori kelompok tertentu. Dan guru meragakan membuat kalimat-kalimat tersebut secara bersamaan menjadi suatu paragraf yang baik. Dan guru dan siswa dapat membaca atau mereview kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf tadi. Dengan sistem sosial, model pengajaran ini dilakukan secara kooperatif atau dapat membentuk kelompok. Tugas atau peran guru pada induktif kata bergambar adalah membentuk kelompok dan mengevaluasi hasil siswa. Lalu, sistem dukungan dari induktif kata bergambar ini adalah setiap sesi putaran model induktif, kata bergambar selalu menggunakan foto yang besar sebagai stimulus umum untuk penulisan kata dan kalimat. Dan model induktif kata bergambar ini memiliki pengaruh. Model induktif kata bergambar memiliki pengaruh yang sangat penting dalam membentuk kemampuan baca tulis siswa. Siswa dapat belajar bagaimana membuat kosakata mereka, belajar bagaimana meneliti struktur kalimat dan kata, menghasilkan tulisan, menghasilkan pemahaman tentang hubungan membaca atau menulis, mengembangkan keterampilan dan analisis fonetik dan struktural, mengembangkan minat dan kemampuan untuk berekspresi dengan cara menulis. Model selanjutnya adalah model penelitian ilmiah, di mana model penelitian ilmiah ini memiliki teoritikus utama yaitu Joseph S. pada tahun 1962. Inti dari model penelitian ilmiah atau scientific inquiry model adalah melibatkan siswa dalam masalah penelitian yang benar-benar orisinal dengan cara menghadapkan mereka pada bidang investigasi, membantu mereka mengidentifikasi masalah konseptual atau metodologis pada bidang tersebut dan mengajak mereka untuk merancang cara-cara memecahkan masalah yang mereka hadapi.
dengan tahap-tahapan atau sintak. Tahap pertama, penyajian bidang penelitian. Guru menyajikan bidang penelitian yang meliputi metodologi-metodologi yang bisa digunakan siswa dalam melaksanakan penelitian. Lalu pada tahap kedua, identifikasi masalah. Guru mendesain masalah penelitian agar siswa dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian tersebut. Lalu, siswa berhadapan dengan beberapa kesulitan yang harus mereka atasi, seperti interpretasi data atau pembentukan data, atau kontrol uji coba, dan pembuatan kesimpulan. Pada tahap ketiga, yaitu pemecahan masalah. Guru meminta siswa berspekulasi tentang masalah tersebut, sehingga ia dapat mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dijumpai selama proses penelitian. Dan tahap keempat yaitu uji coba, di mana guru meminta siswa berspekulasi tentang cara-cara memperjelas kesulitan tersebut dengan merancang uji coba, mengolah data dengan cara yang berbeda, dan mengembangkan konstruk dan sebagainya. Dengan sistem sosial, dalam model pengajar ini, iklim kooperatif sangat dianjurkan. Dan tugas atau peran guru membimbing, melatih, mendidik, penelitian, serta membujuk siswa untuk bermain pada proses tersebut. Dengan sistem dukungan, instruktur, dan perangkat yang memadai. Seperti jika sekolah memiliki jurusan IPA, harus memiliki lab IPA agar dapat melaksanakan praktek-praktek seperti yang ada di pelajaran IPA. Lalu, memiliki pengaruh mengajarkan proses-proses riset, memengaruhi cara siswa dalam memproses informasi, dan mendidik komitmen mereka untuk melakukan penelitian ilmiah, dan dapat membantu siswa memikir bagaimana cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Saya Elok Syafana Trisnadinata akan menjelaskan mengenai model latihan penelitian. Yang A, sintak. Sintak dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah dibagi menjadi dua. Yang pertama, guru menjelaskan prosedur-prosedur penelitian, dan yang kedua, guru menjelaskan beberapa perbedaan antar prosedur. Tahap kedua adalah verifikasi data. Verifikasi data dibagi menjadi dua. Yang pertama, siswa melakukan verifikasi pada objek dan prasyarat-prasyarat yang mendasarinya. Yang kedua, siswa mengeksplorasi penelitian berdasarkan masalah yang dihadapi. Tahap ketiga, eksperimentasi data. Eksperimentasi data dibagi menjadi dua. Yang pertama, siswa memisahkan variabel-variabel yang relevan, dan yang kedua, siswa membuat hipotesis dan menguji hubungan kausal antara variabel. Tahap keempat, formulasi data. Formulasi data dibagi menjadi dua. Yang pertama, siswa mengolah data, dan yang kedua, siswa merumuskan penjelasan mengenai data. Tahap kelima adalah analisis proses penelitian. Analisis proses penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama, siswa menganalisis strategi penelitian. Yang kedua, siswa mengembangkan strategi penelitian yang efektif. Yang B, sistem sosial. Sistem sosial dalam model ini bersifat kooperatif dan ketat. Yang C, peran atau tugas guru. Tugas terpenting dari seorang guru sebenarnya terletak pada tahap kedua dan ketiga. Selama tahap kedua, tugas guru adalah membantu siswa untuk meneliti, bukan melakukan penelitian untuk mereka. D. Sistem dukungan. Model ini memerlukan dukungan yang optimal, yakni seperangkat bahan atau materi yang konfrontatif. Seorang guru yang memahami proses intelektual dan strategi penelitian dan materi-materi sumber yang menopang suatu permasalahan. Yang E, pengaruh. Model ini menawarkan strategi-strategi penelitian, nilai-nilai dan sikap-sikap yang penting dalam ranah penelitian yang meliputi antara lain, yang pertama keterampilan mengolah atau mengobservasi, mengumpulkan dan mengolah data, mengidentifikasi dan mengontrol variabel-variabel, merumuskan dan menguji hipotesis dan penjelasan, menarik kesimpulan. Yang kedua, pembelajaran aktif
mandiri. Yang ketiga, pengungkapan verbal. Yang keempat, toleran dan ambiguitas. Yang kelima, berpikir logis. Dan yang keenam, sikap bahwa semua pengetahuan bersifat tentatif. Fase-fase model pembelajaran pemrosesan informasi. Yang pertama, motivasi. Kedua, pemahaman. Ketiga, pemerolehan. Keempat, penahanan. Yang kelima, ingatan kembali. Yang keenam, generalisasi. Yang ketujuh, perlakuan. Dan yang kedelapan, umpan balik. Yang pertama, ada fase motivasi. Motivasi diberikan setelah guru membuka pembelajaran, mengkondisikan kelas, menanyakan kehadiran siswa, dan menghubungkan materi pembelajaran dengan materi yang dipelajari. Lalu, yang kedua ada fase pemahaman. Pada hari pertama, pemahaman yang diberikan kepada siswa dilakukan dengan cara tanya jawab. Guru menanyakan materi yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya agar siswa mengingat kembali dan arah pembelajaran pertemuan selanjutnya semakin terarah. Yang ketiga ada fase pemerolehan. Guru menjelaskan materi agar siswa mengetahui yang benar dan yang salah dari jawaban yang telah diberikan siswa atas pertanyaan guru pada sesi tanya jawab pada fase pemahaman, sehingga siswa benar-benar memperoleh cakupan materi pembelajaran. Lalu yang keempat yaitu fase penahanan. Pada pertemuan pertama, guru awalnya membantu siswa secara berkelompok. Kemudian, guru memberikan penjelasan mengenai tugas yang akan diberikan kepada siswa. Siswa diberikan 3 soal. Ketiga soal yang diberikan kepada siswa berkaitan dengan langkah-langkah pembelajaran menggunakan penghafalan atau memorisasi pada model pemrosesan informasi. 5. Ingatan kembali. Pertemuan pertama, ingatan kembali dilakukan dengan cara guru memilih perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil belajar mereka. Pertemuan kedua, ingatan kembali dilakukan dengan cara siswa dipilih secara acak untuk tampil di depan dan menjelaskan hasil belajar mereka. Yang keenam, generalis. Guru memberikan perhatian dan nasihat kepada siswa bahwa pembelajaran yang dilakukan di kelas ini akan sangat bermanfaat di kehidupan nyata. Selanjutnya, guru selalu memantau apakah siswa menggeneralisasikan ilmu yang telah dia peroleh di kehidupannya sehari-hari. Yang ketujuh, perlakuan. Guru memberikan bimbingan kepada siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran di kelas. Selain itu, guru juga bertanya kepada siswa mengenai hambatan yang mereka temukan ketika belajar. Yang kedelapan, umpan balik. Pada pertemuan pertama, guru memberikan nasihat kepada siswa untuk terus belajar dan memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua, guru memberikan nasihat atau motivasi kepada siswa untuk terus belajar agar tidak malasan dan agar tidak putus sekolah. Selain itu, ada baiknya untuk memberikan pujian kepada siswa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.